Amerika Serikat, Huffington Post merilis artikel yang menyebut tentang kapal selam drone pembawa senjata kiamat milik Rusia yang tengah dalam proses pengembangan. Mengutip sebuah dokumen yang seharusnya belum dirilis dari US Nuclear Posture Review, Kementerian Pertahanan AS, HuffPost menulis bahwa alutsista teranyar itu merupakan sebuah peringatan yang sengaja ditunjukkan kepada Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya. Dari dokumen tersebut, diketahui bahwa drone Rusia itu dikenal secara resmi dengan Ocean Multipurpose System Status 6. Kapal selam drone peluncur rudal nuklir tersebut memiliki jarak tempuh hingga maksimal 10.000 km, dapat menyelam sejauh 1 km di bawah permukaan laut, dan bisa mencapai kecepatan maksimal hingga 103 km per jam. Alutsista itu juga mampu membawa hulu ledak nuklir sebesar 100 megaton. Seperti dikutip dari BCC, alutsista itu dirancang untuk mampu menghancurkan instalasi ekonomi penting musuh di wilayah pesisir dan menyebabkan kerusakan fatal di teritori musuh, dengan menciptakan area kontaminasi radioaktif yang luas, sehingga tak lagi dapat digunakan untuk militer, ekonomi, ataupun aktivitas lainnya untuk waktu yang lama. Namun, bukan hanya OMS status 6 saja yang menjadi senjata mematikan andalan Rusia dari berbagai macam. Berikut ini contoh senjata Rusia lainnya yang diyakini mampu cetuskan kiamat di dunia. Rusia memiliki senjata nuklir yang bernama RS-28 Sarmat atau Satan, julukan yang diberikan NATO yang digadang-gadang dengan sekali tembakan saja mampu menghapus pantai timur Amerika jika PD-3 meletus. Rusia diyakini juga memiliki 55 senjata yang siaga, namun para ahli mengingatkan cukup hanya dengan 5 diantaranya saja sudah bisa membuat pantai timur Amerika hancur lebur. Mengerikannya lagi, senjata-senjata itu bahkan disebut-sebut mampu membuat bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki dalam PD-2 terlihat tak ubahnya senapan mainan. Mantan asisten sekretaris Kementerian Keuangan untuk Kebijakan Ekonomi, Paul Craig Roberts, memprediksikan secara gamblang tentang serangan apokaliptik Rusia terhadap Amerika Serikat. Jet tempur Sukhoi generasi kelima. Andrei Frolov, pemimpin redaksi majalah Expert for Genie, memprediksi salah satu yang akan diadakan adalah jet tempur generasi kelima Sukhoi T-50. Pemerintah tidak punya uang untuk mendapatkan 50 pesawat ini seperti yang diharapkan sebelum krisis. Jadi, pesanannya akan datang dalam jumlah yang lebih sedikit, kata Frolov. Selain T-50, negara juga akan mendapatkan Sukhoi Su-34 dan juga Su-30SM. Militer Rusia juga akan memperbarui pengebom strategis Tupolev Tu-160M2 dan pengebom jarak jauh Tu-20M3 menjadi sesuai standar Tu-22M3M. Tsar Bomba. Pada 30 Oktober 1961, Uni Soviet melakukan uji coba peledakan bom paling kuat dan punya tenaga penghancur nomor wahid. Bom itu resminya bernama RDS-220. Namun pihak barat menjulukinya Tsar Bomba, raja atau kaisar dari segala bom. Kekuatannya 53 megaton, setara dengan 10 kali total bom yang meledak pada Perang Dunia Kedua, atau 1.400 kali lebih dahsyat dari gabungan bom atom Hiroshima dan juga Nagasaki. Jika diledakkan di daratan, negara pun bisa hancur karenanya. Senjata berkode VAN-nya itu adalah senjata nuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 11.31 waktu setempat, bahkan peledak itu dijatuhkan dari kapal terbang yang langsung bergegas menjauhi lokasi. Pilotnya hanya punya 188 detik untuk lolos dari efek ledakan bom tersebut. Sesaat setelah meledak, awan jamur menggembul setinggi 64 km. Ionisasi dari ledakan menyebabkan gangguan radio komunikasi selama berjam-jam. Semua bangunan di desa Servani, baik terbuat dari kayu ataupun bata yang terletak pada 55 km dari lokasi uji coba ikut hancur. Getaran dari uji coba bom ini terasa hingga 1000 km dari lokasi peledakan. Badan Seismologi Swedia mengonfirmasi getaran di wilayah mereka berasal dari uji coba bom nuklir Tsar Bomba. Bom juga mengakibatkan getaran kaca dan ada yang pecah hingga radius 900 km, mencapai Norwegia dan juga Finlandia. Dampak luar biasa dari Tsar Bomba hanya setengahnya dari efek maksimumnya, yang kekuatannya 100 megaton. Untung senjata itu tak sempat digunakan dalam perang. Jika sebaliknya yang terjadi, niscaya yang terjadi adalah bencana. Pemimpin Uni Soviet kala itu mengatakan langkah ini merupakan cara untuk menunjukkan kepada negara barat bahwa Soviet patut menjadi negara adidaya, atau dalam istilah mereka disebut Kuski Namat, demikian seperti dimuat situs Gizmodo. Kapal selam terbang.
Ahli mesin Uni Soviet Boris Ushakov mengembangkan sebuah cetak biru untuk pesawat 3 mesin. Guna dari salah satu mesin itu adalah penutup lambung luar kapal, sehingga menyebabkan pesawat tersebut tidak cuma bisa terbang namun juga menyelam. Kapal selam terbang itu juga dilengkapi 2 buah torpedo yang dipersiapkan menjadi senjata ampuh untuk melawan musuh. Proyek ini sempat terhenti pada tahun 1939, namun pada tahun 1943, atas perintah Dinas Rahasia Uni Soviet, proyek ini dilanjutkan. Prototip pertamanya diluncurkan pada 1947. Proyek ambisius tersebut dihentikan bertepatan dengan berakhirnya Perang Dunia I. Saat itu, Soviet beralasan mereka ingin mengembangkan penelitian ke sektor lain. Sekian video kita kali ini. Jika kalian suka, silahkan share sebanyak-banyaknya, like dan juga subscribe.